Ya, makasih Pak Andre. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati. Pertama, apresiasi saya kepada teman-teman di UGM yang tiada henti untuk terus berinovasi, mencari bagaimana dan memikirkan masa depan dari salah satunya rumah sakit di masa pandemi ini. Ya, tadi sudah disampaikan nama saya Hans Wijaya. Saya salah seorang murid dari Prof. Laksono dan Pak Andre. Jadi kita saat ini saya ada di National Hospital Surabaya, rumah sakit swasta yang ada di Jawa Timur. Kebetulan kita juga sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID, di mana cukup terimbas dengan adanya ini dan menarik. Kita akan coba membahas lebih dalam mengenai meta leadership dan relevansinya di dalam kondisi pandemi ini. Baik, saya akan mulai presentasi saya. Apakah bisa Pak Andre kita mulai? Ya, silakan Pak. Oke, baik. Share screen-nya sudah belum? Baik. Share screen. Ya. Oke, presentasinya udah bisa dilihat Pak Andre ya? Sudah Pak, ya. Oke, baik. Jadi saya mulai saja dengan ini hal yang sangat simpel sebetulnya, tapi kita coba bahas dalam relevansinya di pandemi COVID-19 ini. Ya, saya belajar meta leadership kurang lebih 3 tahun yang lalu di Harvard School of Public Health. Waktu itu memang ada satu konsep yang menarik di mana meta leadership digunakan ketika saat-saat sedang krisis, ya, manajemen sedang krisis. Presentasi saya judulnya adalah Leading Through COVID-19 Crisis, di mana memang saat ini kita dunia kelihatan di dalam waktu beberapa bulan ini seperti bentuknya uncertain, tidak jelas kemana kita mau melangkah, termasuk di dalam rumah sakitan, dan kita sibuk di dalam bagaimana menangani emergency dari sisi COVID-19. Nah, PowerPoint ini kita akan membahas bagaimana aspek yang disebut Pak Prof. Laksono dan Pak Andre adalah business continuity, bahwa the business must go on, bahwa rumah sakit tentu dengan berbagai kondisi ini kita harus berpikir bagaimana perubahan terhadap rencana strategi dari rumah sakit ini. Oke, saya mulai dengan introduction dulu. Ya, Whatgen ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi meta leadership sendiri, bahwa nama meta leadership itu memang diciptakan oleh penemunya itu Leonard Marcus dari Harvard, bahwa yang namanya seorang leaders itu bukan hanya memimpin bawahan saja, tapi ternyata ada dimensi lain dari seorang pemimpin, yaitu bahwa seorang leader itu adalah harus lead up, memimpin dalam tanda kutip bosnya gitu ya, lead across, kalau di rumah sakit ini memimpin teman-teman sejawat para dokter terutama, dan lead beyond, bahwa ada organisasi yang terkait dengan rumah sakit yang kalau kita tidak melakukan koordinasi maka tujuan tidak akan tercapai. Sehingga dimensi ini menjadi menarik ketika dalam konteks pandemi COVID-19 di mana kita harus banyak berkolaborasi. Ya, kita melihat banyak pemimpin-pemimpin di lapangan, kita juga kolaborasi sangat penting, di mana kadang-kadang pada saat krisis ini kolaborasi menjadi satu hal yang kurang begitu bisa menonjol. Bahkan kadang-kadang kita lihat pemimpin kita antara wali kota dengan gubernur, antara departemen satu dan lainnya, ini juga seringkali kita lihat ada bentrokan-bentrokan dalam hal berkolaborasi. Saya kira meta leadership relevan di sini nih ya. Oke, jadi kalau kita lihat bahwa konteks meta leadership ini munculnya selalu dari krisis. Waktu itu ada epidemi H1N1, kemudian ada Boston Bomb, ada badai Katrina di Amerika, muncullah konsep-konsep meta leadership yang selalu dipakai oleh tim saat-saat fase krisis dan bencana ya. Oke, saya lanjutkan why-nya. Bahwa
ada peran leader dan manajemen. Saya kira teman-teman di sini udah paham semua bahwa ada perbedaan besar antara leaders dengan managers gitu ya. Bahwa saat kondisi certain, serba stabil, serba semuanya bisa diprediksi, bahwa waktu adalah teman kita, segala sesuatu itu semua berjalan rutin, stabil, normal, maka yang berperan di situ adalah sistem manajemen, yang mana fungsinya itu hal yang sangat mikro, operasional, logistik, dan sebagainya. Tapi ketika kita masuk pada krisis, ya, kondisi krisis ini banyak hal ambigu, Anda mau lakukan A salah, B salah, contohnya di rumah sakit, ya kita mau masuk nih di pasar yang fokus di COVID saja, ataukah kita tetap melayani pasar non-COVID, ini serba ambigu, dinamis, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari kita lihat perkembangan dari pandemi yang begitu besar. Dulu kita lihat bahwa gejalanya khas, saat ini semakin lama semakin tidak jelas. Kadang-kadang orang tanpa gejala, tapi begitu di swab dia positif, dan ternyata kita sudah taruh di kamar yang non isolasi, sehingga ini hal-hal yang dinamis ini membuat kita selalu harus berpikir ulang mengenai kondisinya. Dan risk, bahwa rumah sakit bukan hanya menghadapi resiko dari sisi bisnis, on top of that adalah bahwa tenaga-tenaga kesehatannya ini harus dilindungi. Karena begitu tenaga kesehatannya terpapar, kemudian menjadi sakit, maka nakes di rumah sakit juga akan lumpuh. Pada saat-saat ini kita masuk pada satu prinsip kuat, yaitu leadership di rumah sakit harus sangat kuat, Bapak Ibu sekalian. Dimana kalau leadersnya tidak kuat, ya tentu orang-orang yang dipimpin menjadi tidak tahu arahnya mau kemana. Ya. Dan kondisi seperti ini biasanya time is your enemy, bahwa kita nggak punya waktu, keputusan harus dibuat cepat, dari hari demi hari bisa berganti-ganti, dan kadang-kadang harus menghadapi resiko di dalam mengambil keputusan. Nah, hal inilah yang membuat seringkali rumah sakit dari sisi emergency itu fokusnya hanya bagaimana day-to-day operational menghadapi emergency. Tapi kadang-kadang kita lupa sebagai pemimpin bagaimana kita harus berpikir business continuity, bahwa rumah sakit ini harus tetap berlayar di tengah badai, di tengah gelombang yang begitu besar dan tidak menentu kapan selesainya gelombang ini. Sehingga memang metalit ini lebih bersifat bagaimana kita antisipasi segala hal yang kemungkinan terjadi bisa kita siapkan terlebih dahulu. Nanti akan ada beberapa contoh-contohnya, dan ini biasanya muncul pada saat krisis, change, perubahan ini sangat diperlukan dan adapt, bahwa kita harus terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan kondisi agar perahu rumah sakit kita harus terus berlayar di tengah badai ini. Oke, saya masuk ke COVID situations. Jadi yang namanya meta leadership itu ada 3 faktor utama yang nanti Prof. Laksono akan banyak membahas. Yang pertama adalah person, bahwa bagaimana menjadi seorang meta leaders. Yang kedua, kita harus memahami situations, situasinya, COVID situations ini bagaimana dampaknya terhadap rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah connectivity. Bagaimana kita bisa menggabungkan berbagai inovasi-inovasi untuk bisa terus melangkah di dalam pandemi ini. Saya akan masuk dari COVID situationsnya dulu. Ya mungkin ini Bapak Ibu juga merasakan di rumah sakitnya, kinerja secara garis besar turun, kinerja rumah sakit, ya, apalagi yang non-COVID. Pada kasus seperti ini, entah kenapa penyakit-penyakit yang selain COVID itu bisa sembuh sendiri sementara ini. Jadi kebanyakan itu pasiennya pasien COVID. Kemudian bor rumah sakit itu turun, tapi bor isolasi, ruang isolasi meningkat. Average length of stay meningkat. Turnover patient menurun karena biasanya orang dirawat untuk COVID ini lebih dari 2 minggu. Ya. Sambil nunggu swabnya, apalagi kalau swabnya nunggu hasilnya 1 minggu, kadang-kadang ya sampai dia negatif 2 kali itu bisa sampai lebih dari sebulan. Ya, bukan hanya kinerja rumah sakit, kinerja dokter juga turun. Kebanyakan dokter-dokter yang non-COVID, dokter bedah, dokter dan sebagainya, take home pay-nya jauh turun, ya, sehingga membuat situasi juga menjadi cukup mengkhawatirkan. Sementara standar kita bekerja naik. Kalau dulu
di rumah sakit kita, bahkan di area-area kerja kita tidak perlu menggunakan masker. Sekarang setiap saat kemanapun dan semua karyawan kita wajib menggunakan APD, baik dari level 1 sampai level yang paling tinggi 3. Sehingga ini membutuhkan standar yang semakin tinggi yang ujung-ujungnya tentu berdampak pada biaya. Kalau di kami bahkan setiap pasien masuk itu harus kita lakukan PCR test untuk mengindikasikan orang ini akan dirawat di lantai yang mana. Sehingga standar kerja naik ini menjadi satu hal yang menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan logistik. Kita punya uang pun untuk cari APD, untuk cari beli alat PCR yang serba terbatas, kadang-kadang alatnya ada, reagennya nggak ada, obat-obatan tertentu juga nggak ada, dan ini keterbatasan ini membuat seorang pemimpin harus berakrobat, ya, pandai-pandai untuk bagaimana leading beyond, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan departemen lain, dengan dengan vendor, dengan distributor untuk menjamin ketersediaan logistik. Dan suasana psikologis yang kurang baik, ya pasti dalam kondisi krisis seperti ini, apalagi nakes juga banyak sudah menjadi korban, ya situasi psikologis menjadi kurang baik, ya. Yang muncul biasanya adalah distrust. Ini yang pertama muncul, ya. Distrust ini rumah sakit menjadi dalam tanda kutip selalu berpikir pasien ini bawa COVID atau tidak, atau pengunjung bawa COVID atau tidak. Sementara pasien berpikir hal yang sama, bahwa ini rumah sakitnya aman nggak buat mereka dilayani. Sehingga yang harus kita berikan adalah assurance dalam kondisi seperti ini. Untuk itu kita jabarkan, kalau strategi yang kami jabarkan yaitu screening pasien dan karyawan rumah sakit, bahwa kami memiliki program screening rutin. Seluruh karyawan dalam setiap bulan itu akan dilakukan screening COVID-19 keseluruhannya untuk memberikan assurance bahwa kita bekerja dengan aman dan melayani pasien dengan aman. Begitu juga dengan pasien. Setiap pasien yang mau masuk, jangankan pasiennya, suaminya yang mau menunggu istrinya melahirkan, penunggu pasien yang dirawat di lantai-lantai non-COVID, itu semua kita lakukan screening yang sama, bahwa kita pastikan semuanya aman dan tidak membawa infeksi virus COVID-19. Assurance yang kedua yaitu rumah sakit melakukan standar tertinggi dalam APD. Bahwa di tempat kita setiap kali operasi, mau kasusnya COVID atau tidak COVID, itu selalu pakai APD lengkap, yang mana sampai pakai hazmat dan lain-lain. Sehingga dengan ini awalnya mungkin jadi satu hal yang kelihatannya dilematis karena biaya meningkat, jumlah operasi menurun, dokter-dokter juga merasa nggak nyaman, tapi dalam hal ini kita harus memberikan rasa aman, assurance, untuk menjaga ketidakpercayaan dari pasien dan dokter. Jadi kalau di tempat kami ada 1-2 dokter yang menolak untuk pakai APD lengkap di kamar operasi, ya kami sampaikan bahwa dengan sangat menyesal Anda tidak bisa melakukan operasi di rumah sakit kami. Termasuk kalau Anda tidak mau dilakukan swab test secara berkala. Yang kedua, takut. Ya ini wajar, selain nggak percaya, orang takut bahwa datang ke rumah sakit ini nanti ada bisa terkena, apalagi pusat rujukan COVID, ya. Sehingga rumah sakit ini harus menjadi satu lembaga yang friendly. Friendly ini antisipatif, bagaimana kita memisahkan pelayanan COVID dan non-COVID, mulai dari IGD sampai pada rawat jalan. Jadi kalau IGD kita buka tenda, di tenda itu untuk pelayanan yang mengarah ke arah suspek COVID, di IGD yang biasa itu yang non-COVID. Kemudian kita pisahkan klinik yang biasanya banyak penyakit-penyakit ke arah COVID, ini adalah klinik paru, kita pisahkan tempatnya di daerah dekat tenda IGD, sementara klinik-klinik yang lain masih jadi relatif steril, selain kita lakukan screening secara ketat, ya. Kita buat pop-up clinics untuk membuat kesan bahwa rumah sakit ini aman, ya tentu kita harus membuat pop-up clinics yang ada di lobi rumah sakit. Kadang-kadang kalau sekedar untuk vaksin dan sebagainya, pasien tidak perlu masuk ke rumah sakit, cukup ada di pop-up clinic saja. Dan tentu telemedicine saat-saat ini permintaannya cukup meningkat secara drastis,
di mana pasien diobati secara telekonsultasi, kemudian obat bisa diantarkan ke rumahnya pasien dengan apps yang ada di gadget kita masing-masing. Itu rasa ketakutan. Yang ketiga, uncertain. Jadi segala sesuatu adalah nggak pasti ketika terjadi krisis, dan yang utama adalah bagaimana seorang pemimpin fleksibel dan kreatif di dalam memberikan inovasi dan evolving terus, bahwa solusi A itu nggak akan relevan untuk pada minggu-minggu berikutnya, tapi mungkin pada minggu ini masih relevan, sehingga itu harus selalu dirubah. Ini yang kita sebut evolving, sehingga seorang pemimpin harus siap dengan perubahan yang sangat cepat dan drastis dari waktu ke waktu melihat kondisi lingkungannya. Secara emosional, ya ketika kita bicara dengan kondisi ini, banyak sekali emosi yang sangat involved di dalam pengelolaan rumah sakit, di dalam kepemimpinan, mulai dari kita kehilangan teman-teman tenaga kesehatan, ya di tempat kami sampai saat ini tidak terjadi, tapi kita lihat di berbagai rumah sakit lain masih cukup banyak hal seperti itu. Ketika terjadi emosi, ya, maka bagaimana kita memimpin dengan empati. Kita harus memahami bahwa tim kita ini sudah bekerja dengan begitu keras dan mempertaruhkan resiko, sehingga sebagai pemimpin empati itu harus ada, saya kira. Dan juga kita harus menempatkan diri pada standar yang tinggi. Standar yang tinggi begini, bahwa disiplin di dalam karyawan itu berbeda-beda. Ada dokter yang maunya aman, tapi ada dokter juga yang kurang begitu sadar akan resiko-resiko. Sebagai pemimpin, ya kita terus harus mengakomodir bahwa kita punya tujuan utama kita adalah mengamankan keselamatan pasien dan karyawan, sehingga kita harus menaruh empati, ini nomor satu. Kalau ada dokter yang nggak sejalan atau karyawan yang nggak sejalan dengan kebijakan keamanan ini, ya tentu sementara belum bisa bekerja sama di sini. Nah, pada kondisi emosional biasanya yang terjadi adalah freeze, fight, or flight. Jadi kalau area di otak, ya di amigdala ini, ketika kita kaget dan emosi, ya bisanya cuma diam, kemudian ngelawan atau lari. Nah, ini kondisi yang sangat emosional dan primordial, sangat basic, yang mana ini sangat kita deal dari hari ke hari ketika kondisi krisis ini. Kita kehilangan orang-orang yang kita sayangin, kemudian teman dekat kita karena kondisi COVID ini. Dan bicara COVID ini nggak bisa sembarangan, kita bicara cross border dan cross sector, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita bukan hanya bicara dimensi kesehatan, tapi ada aspek sosialnya, ada aspek ekonominya, ada aspek demografinya, sehingga untuk menyelesaikannya juga nggak mungkin dengan cara kita bisa selesaikan sendiri. Kita harus banyak berkolaborasi antar departemen dan antar lembaga, karena segala keputusan yang dibuat ini interdependent, jadi bukan independen, bukan dependent, tapi interdependent. Masing-masing lembaga keputusannya sangat terkait kepada lembaga lain. Contohnya, jumlah PCR yang ada di berbagai daerah itu sangat mempengaruhi kondisi pelayanan di rumah sakit. Semakin banyak ada dideteksi, maka akan semakin besar kemungkinannya untuk seorang ini positif. Bahkan ketika kita PCR menggunakan reagen yang berbeda, itu sensitivitasnya bisa berbeda lagi, sehingga tingkat konfirmasi positif bisa berbeda. Dan domino effect, saling terkait-mengait. Dampak di kesehatan bisa berdampak di ekonomi, sosial, dan sebagainya, Bapak sekalian. Oke, sekarang kita masuk ke how people follow you, ke konsep meta leadership-nya, ya. Bahwa saya ulangi lagi gambar di sini, bahwa dimensi meta leaders itu ada 4 arah, dan semuanya ini relevan dengan kondisi yang ada. Jadi kita harus melihat situations-nya. Jadi kalau di sini nih kita lihat the situations, ya ini sangat penting bagaimana kita scan atau mendiagnosa keadaan di lingkungan. Kemudian connectivity, bagaimana kita connect antar
bidang-bidang yang terkait yang nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi kalau kita melihat meta leaders itu sebetulnya bukan masalah seseorang yang punya power untuk memimpin, karena kalau seperti itu hanya lead down, ya, orang punya otorisasi untuk memimpin, tapi bagaimana seseorang ini bisa mempengaruhi yang lain. Jadi saya suka pada satu quotes dari salah satu alumni di Harvard, bahwa kita sebagai seorang meta leader itu adalah seorang role model. People watching on us. Gitu. Orang-orang akan melihat kita. Jadi kalau saat action kita menginspirasi orang untuk lebih bermimpi, lebih belajar, lebih melakukan sesuatu dan menjadi lebih baik, maka orang itu adalah pemimpin. Jadi bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat dari seberapa tebal kumisnya atau berapa galak dan tegasnya dia, tapi bagaimana dia bisa mempengaruhi seorang yang lain. Itu seorang meta leader. Sehingga meta leader pada saat krisis ini menjadi satu figur kunci yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, terutama pemimpin lembaga kesehatan, yaitu rumah sakit, yang cukup kompleks. Ya. Nah, ciri-ciri meta leaders itu ada beberapa ciri, ada cukup banyak, saya cuma quotes di beberapa poin. Ya. Orang mengikuti bukan karena jabatan Anda, jadi lebih pada influence, pengaruh kita. Kedua, seorang meta leader itu berada di lingkungan yang tepat. Jadi kadang-kadang meta leader kalau lingkungannya tidak tepat, lingkungan kepemimpinannya misalkan sangat satu arah dan sebagainya, ini juga menjadi tidak bisa berkembang jadi meta leader. Ingin selalu belajar lebih baik karena kondisi selalu berubah, maka kita harus selalu belajar. Maka apresiasi kami terhadap UGM yang selalu intens membuat webinar. Memahami ketidakpastian bahwa pemimpin juga penuh dengan keterbatasan, bahwa seorang meta leader, seorang pemimpin itu siap salah. Namanya manusia penuh salah, tapi kita perbaiki kesalahannya untuk selalu kita coba lebih baik lagi. Nah, ini ciri-ciri meta leaders yang ada. Yang kedua, values, bahwa seorang meta leaders itu yang harus dimenangkan, yang pertama adalah kepercayaan. Kita tidak mungkin bisa memenangkan otak seseorang sebelum kita memenangkan hati mereka. Sehingga seorang pemimpin itu harus trusted. Kalau di kami jabarkannya bahwa apapun yang kita lakukan itu untuk keselamatan pasien dan petugas. Itu yang jadi nomor satu. Bisnis rumah sakit nomor 2, secara finansial nomor 2, performance nomor 2, tapi yang utama adalah kebijakan yang kita buat jelas bahwa itu untuk keselamatan pasien dan petugas. Untuk itu ya kita harus selalu clear mengkomunikasikannya value ini bahwa kita bekerja untuk keselamatan Anda semua, sehingga pasien ataupun karyawan juga akan banyak trust, mempercayai penuh pada kita. Hal ini kita lakukan bahwa setiap hal yang kita lakukan termasuk screening karyawan, screening dari pasien, kebijakan-kebijakan infection control yang kita buat, itu semua tujuan utamanya adalah untuk keselamatan. Yang kedua, clear purpose, bahwa seorang pemimpin tujuannya harus jelas, Bapak Ibu sekalian, bahwa seorang pemimpin yang nggak punya tujuan jelas, maka ya orang yang dipimpin juga menjadi tidak jelas. Contohnya, kita sebagai rumah sakit umum harus clear nih, kita dalam kondisi COVID ini, apakah rumah sakit umum ini akan jadi rumah sakit khusus COVID, atau kita tetap rumah sakit umum yang membuka layanan non-COVID, sehingga dengan adanya kasus pelayanan untuk kasus COVID ini untuk mengamankan pelayanan-pelayanan yang non-COVID. Kemudian bagaimana rumah sakit memiliki strategi clear, itu harus jelas, karena tanpa itu juga rumah sakit akan menjadi nggak tahu arahnya. Dan relationship base, bahwa tujuan utama dari meta leaders itu adalah build people, membangun manusia, bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita punya amanah untuk bagaimana membuat mereka semakin baik dan semakin sukses. Jadi build people ini yang menjadi value dasar dari meta leader dan kita coba jabarkan secara konsisten. Yang ketiga, learning process, bahwa ini yang ada di modul dari Prof. Laksono, ya, diambil dari konsep meta leadership di Harvard ini, bahwa
POP-DOC loop ini terjadi terus-menerus dan berevaluasi terus-menerus di rumah sakit. Bahwa setiap kali ada satu kendala, kita perceive dulu. Yang pertama adalah kita perceive. Setelah kita persepsikan, kita orientasikan, kemudian kita predik apa dampaknya. Contohnya dengan adanya banyaknya kasus COVID, tapi ternyata ada orang yang hamil ingin melahirkan, tapi ternyata dites positif COVID di OTG. Sebagai rumah sakit, tujuan kita jelas nih. Satu, apakah pasien ini akan kita terima karena kita rumah sakit yang katakanlah bukan pusat rujukan COVID, atau Anda terima tapi membahayakan kondisi rumah sakit lain. Atau lebih baik Anda nggak usah periksa apa-apa, ya udah lakukan aja seperti kita nggak tahu lah tanpa screening. Yang kalau kita tidak hati-hati, nakesnya bisa terpapar. Sehingga perceive, orient, predict ini menjadi satu proses yang harus kita menjadi thinking step. Sebagai pemimpin harus berpikir itu lebih daripada sekedar bekerja di fase emergency. Kemudian dari situ seorang pemimpin harus ada decision. Kadang-kadang pemimpin ini nggak mau mengambil keputusan karena takut salah. Yang mana saat krisis ini kita harus berani menerima resiko untuk salah. Keputusan harus dibuat, kita operasionalkan, kemudian kita komunikasikan dan persepsikan hasilnya. Proses ini menjadi infinity, proses yang tidak pernah selesai, dan antara thinking step dan action steps ini selalu diulang terus. Dan bukan satu hal yang aneh kalau untuk selalu berubah, karena saat seperti ini memang harus selalu berubah. Dan harus selalu belajar. Sehingga kita sebut ada leading 360. Leading 360 itu adalah bagaimana leading down. Ya, bagaimana seorang pemimpin itu menjadi role model bagi bawahannya. Ini jadi satu hal yang sangat penting, mudah disebut tapi sulit untuk dilaksanakan. Bagaimana kita terus mengembangkan kapasitas kepemimpinan kita. Tujuannya satu, bagaimana membuat orang yang di bawah kita jauh lebih sukses daripada kita. Dan building team, ini yang jadi sulit nih. Apalagi orang yang terbiasa bekerja sendiri, ketika bekerja dalam tim, di mana butuh sinkronisasi jadi satu hal yang challenge sendiri. Ini leading down, you as a boss. Tapi ada peran lain, yaitu leading up, memimpin atasan kita. Ini kelihatannya lucu ya, kita memimpin atasan kita. Tapi kadang-kadang hal ini terjadi karena orang yang di atas kita kadang-kadang tidak begitu mengerti kondisi rumah sakit. Baik pemilik rumah sakit maupun kalau Anda di rumah sakit daerah, orang-orang yang ada di pejabat-pejabat pemerintahan, bupati, wali kota kadang-kadang tidak begitu paham mengenai kesehatan dan rumah sakit. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita sebagai bawahan memimpin bos kita dengan cara menyajikan mereka analisis yang baik supaya mereka bisa mengambil keputusan yang baik. Jadi bagaimana kita memfasilitasi bos untuk membuat keputusan yang baik, bagaimana supaya bos ini bisa lebih dimudahkan dengan adanya kita. Jangan setiap kali ada masalah kita laporkan pada bos, tapi bagaimana kita selesaikan kemudian membuat pemimpin kita ini menjadi dimudahkan dengan adanya kita. Ya, bagaimana membedakan data dan informasi ini harus di-highlight. Bahwa kita sebagai bawahan menyajikan data, tapi juga harus disimpulkan dalam menjadi informasi. Jadi kita harus datang dengan solusi, bukan hanya problems yang kita lempar kepada atasan, tapi harus ada solusi, dan bagaimana mengelola asumsi-asumsi. Bahwa dengan adanya COVID-19 tentu berbagai target di rumah sakit totally berubah. Tadinya target pendapatan, volume, berapa perkembangan bor dan sebagainya. Ini jungkir balik dengan adanya COVID. Pasti asumsi-asumsi berubah. Sehingga kita perlu lapor dan kemudian bicara dengan mereka untuk merumuskan target baru. Dan jangan pernah menjanjikan sesuatu hal yang tidak bisa kita deliver kepada bos. Ya, jangan sampai membuat bos kita kaget. Jadi selalu lebih baik diinformasikan apa adanya daripada tiba-tiba bos kita menjadi kaget.
Leading across and beyond, selanjutnya slide ini bicara bagaimana seorang pemimpin meta leader ini memimpin across nih, memimpin dokter-dokter teman sejawatnya. Ya ini susah-susah gampang, bukan gampang-gampang susah karena kita mengelola ratusan dokter. Dari ratusan dokter ini persepsinya beda-beda, gayanya berbeda-beda. Ya tentu bagaimana kita leading across ini menjadi satu hal. Tujuan utamanya bahwa kita bagaimana memiliki kesamaan persepsi dan kesamaan tujuan, itu yang utama. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya ya. Bagaimana mengintegrasikan misi dan operasi antar departemen, unit, organisasi. Pada saat ini rumah sakit load tinggi mungkin di laboratorium karena orang mau melakukan PCR, orang mau melakukan tes macam-macam. Sementara di rawat jalan loadnya rendah. Sehingga ketika kita integrate missions, ya kita bisa alokasikan orang-orang yang ada di rawat jalan, perawatnya untuk membantu lab, untuk bagaimana mengambil darah yang tiap hari mungkin ratusan orang gitu. Di kami terjadi seperti itu, yang melakukan tes serologi di atas 500 orang setiap hari, sementara rawat jalan kita turun sehingga kita alokasikan dalam sebuah tim baru yang mana bisa membantu. Jadi leading across ini sangat penting dan leading beyond. Anda sudah merencanakan, misalkan, tapi terus cari alatnya, cari obat, setengah mati susahnya, sehingga kita perlu leading beyond, bagaimana kita bisa melit orang-orang yang di luar organisasi kita. Ya, sekarang cari obat kadang-kadang sulit, APD, mau beli PCR juga bingung, ada di mana, beli PCR reagennya nggak tahu, ada di mana, mau beli adanya di negara lain, mau masuk, mau kirim orang susah. Leverage capacity among different stakeholders, jadi bagaimana kita bisa men-share tujuan yang sama ya, di antara berbagai stakeholders dan build kesatuan tujuan. Jadi kalau kita lihat pada konteks di sini, sekarang kita masuk di connectivity. Sebelum nanti kita akan banyak lebih pada diskusi, Bapak Ibu sekalian. Waktunya 4 menit lagi, Pak Hans. Terima kasih. Ya, pas. Jadi kita masuk pada new normal saat ini. New normal ini satu kondisi normal yang baru dan terus evolve. Yang namanya new normal bukan berarti berhenti, tapi ini akan berkembang terus. Dan ada bagaimana yang pertama adalah di dalam poin ini mutual interest, mencari kesamaan tujuan. Contohnya ya. Ini kami punya pengalaman ketika kita ingin mengadakan PCR. Kita punya alat, kita sudah berhasil dapat alatnya, tapi ketika alatnya datang, bagaimana cara operasikannya? Kita butuh ada lembaga lain yang untuk ngajarin kita dalam waktu cepat. Sehingga kita perlu lihat kondisi dari sisi leading beyond. Itu yang mungkin ada di sini atau enggak, teman-teman dari BBTKL di Surabaya, ya mereka punya tenaga banyak tapi alatnya kurang. Sehingga yang kita lakukan adalah kita melakukan training. Kita kirim orang kita ke sana training untuk kita bisa segera bisa mengoperasikan dan dibantu oleh mereka-mereka yang sudah ahlinya. Jadi ketika kita bicara ini problem solving, ya ini bicara bukan me for me, bukan me against you, tapi bagaimana us together. Ya kita harus mencari titik di mana win-win. Nah, konsep ini nih yang kadang-kadang nggak muncul pada seseorang pemimpin, biasanya hanya me for me dan take it or leave it, me against you. Tapi kita harus masuk pada kolaborasi dalam hal ini. Innovation, ya ini ketika kita bicara innovation, structure di otak ini kan ada cortex, ada kampus dan ada amigdala ya, ini hipokampus dan amigdala. Pada kondisi primordial biasanya kita yang sebut adalah the basement. Seorang ketika shock, terjadi wabah misalkan, dia cuma kaget, freeze, flight, atau fight. Kalau freeze itu kaget, diem aja. Kalau flight itu kabur. Banyak dokter yang begini juga, dia nggak praktek saat-saat yang kondisi seperti ini karena takut. Dan fight. Fight itu artinya denial. Bahwa datanya nggak benar nih kalau di area ini kita kemungkinan akan ada wabah pandemi dan sebagainya. Jangan lupa bahwa kita perlu
jangan berlama-lama di sini, kita harus naik ke area di mana area otak kita bisa berpikir, bahkan sampai ke area yang cortex di mana menghasilkan kreatif, abstract thinking, dan emotional intelligence. Nah, ini yang disebut dengan new pattern dengan the laboratory. Ya, jadi ini anatominya kalau ada syok itu akan di amigdala ini akan cenderung ke basement level. Dan biasanya kita ya sangat primordial pada saat seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kita bisa naik ke area yang lebih di atas, kita berpikir dengan berbagai hal yang lebih kreatif. Dan saya berharap business continuity itu bicara di sini nih, Bapak Ibu sekalian. Bukan kita ada di sini terus meratapi nasib, tapi juga bagaimana kita melakukan strategi bisnis ke depannya ya. Iya, ini. Jadi kita bicara preparedness supaya kalau terjadi ini lagi bagaimana dan bagaimana respons kita terhadap keadaan yang ada. Ya ini kalau di training di Harvard kita bicara 5 hari training untuk ini, saya coba percepat saja bahwa kolaborasi sangat penting karena kadang-kadang sangat tergantung dimensi kita melihatnya. Kalau dilihat dari lubang yang A, gambar ini akan kelihatan segitiga, tapi dilihat dari lubang B itu adalah lingkaran. Sehingga kolaborasi dan multidimensi sangat penting dalam kita melakukan keputusan-keputusan di dalam sebagai pemimpin. Oke, summary terakhir Pak, saya kira ini saya ambil dari Eric McNulty, juga seorang pakar di meta leadership, bahwa leading through COVID-19 crisis itu ya kita melit from where you are. Bukan berarti kita harus ada di posisi tertentu dulu baru kita lead. Dimanapun kita adalah pemimpin. Kemudian krisis ini membuat uncertainty, disruption, dan sebagainya. Dan hati-hati, ada banyak trap, emotional trap di basement tadi, kita nggak bisa keluar dari freeze, fight or flight. Dalam memimpin kita harus clear, clarity, dan harus selalu evolve. Dan bagaimana kita memahami cross sector dan cross border dari untuk berkolaborasi. Saya kira itu adapt, kemudian bagaimana kita resile, cukup tangguh ya. Dan yang utama adalah bagaimana ada trust dan credibility kita sebagai pemimpin. Saya kira itu pengantar dari saya Pak Andre. Saya kira ini satu bidang yang mudah-mudahan bisa membantu Anda semua, kita semua di dalam menghadapi krisis dalam pengelola rumah sakit. Demikian Pak Andre. Terima kasih Pak Andre. Baik.